Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alikan Ibrahim. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kak, si propaganda ini ternyata ada yang nonton, Kak. Ya iya dong. Udah mulai Minimal ada keluarga nonton. kita lah. Kita yang minimal ya. Wah, saya juga di rumah tuh ditanyain tuh. Oh. Ada tukang sayur langganan kan. Wow. Terus tukang sayurnya nanya, teh si Ate sok yang di TV teh ya. Iya. Berasa star syndrome mulai tiba-tiba muncul. Iya, ya. Western Syndrome. Jadi saya pernah Terus tuh jawab, beli kangkung kan. Oke. Beli kangkung gitu. Iya. Boleh nggak bayarnya pakai exposure? Wah iya. Bener star syndrome dong. Atau nanti dagangan mamang saya promoin. Apa gunanya? Cuma lingkungan itu doang. Nah, Kak, kalau di episode kali ini kita bakal ngebahas seorang legendanya Leeds United. Oh, nah, dia juga kayaknya star syndrome. Star Syndrome. Namanya Norman Hunter. Oh, oke. Yang Star Syndrome Norman. Kamar. Benar juga. Tapi kok dia keluar dari polisi ya, aneh Dan banget pada ya. akhirnya bikin usaha dia kalau nggak salah. Iya, aneh. Sungguh Mungkin aneh. pengen yang halal sih. Wah, yang ini saya Ya, nggak mau. ya maksudnya kan daripada kejahatan gitu ya, main kerja halal. Daripada bakso tikus kan bakso bener. Nah, si Norman Hunter ini ya, dia tuh dikenal Kak karena kakinya yang kuat dan suka menekal keras lawan. Wah. Gitu. Untungnya Norman Hunter ini dikenal karena kakinya. Yep. Kalau dikenal karena alat pancing, dia akan dikenalnya dengan Norman Hunter. Hunter. Jadi god ya. Beda lagi dong. Dia mau mencuri kartunya siapa? Ini kartu hunter bisa sih. Hisoka. Itu ujian hunter. Nah, Hunter ini dijuluki bites your legs Aduh, karena agak mungkin susah tackle-nya ya. bisa menggigit kaki lawan. Iya, bener kamu. Pemain lawan ini Kak selalu merasa terancam tiap menggiring bola. Soalnya Hunter bisa tiba-tiba menekelnya. Wah. Atau kalau nggak nekel, biasanya pemain lawan ini merasa terancam karena Hunter tiba-tiba minjem duit. Tiba-tiba sih ya ngecat. Boleh ada ini dulu Kak. Aduh. Nah, si Norman nih pada awalnya tidak pernah menyukai julukan tersebut. Karena jelek ya konotasinya. Karena ya mungkin konotasinya negatif gitu. Betul. Namun sebuah spanduk yang dibentangkan oleh fans Leeds kalau mereka berhadapan dengan Arsenal waktu itu di ajang Piala FA 1972 mengubah segalanya. Sejak saat itu ia tidak mau tidak mau menerima julukan tersebut. Karena kalau nggak salah spanduknya tulisannya tuh ojek online dilarang masuk. Di satu gang di London gitu ada perdebatan antara Daripada ribut kan ya ojek online sama ojek pangkalan. Ya udah terima aja. aduh. Nah, kehadiran Norman Hunter saat itu menjadi salah satu kunci keberhasilan Don Revie membawa Leeds menjadi raja di tanah Inggris. Oh. Di bawah Revie, Leeds ini meraih 2 gelar Liga Inggris, 2 gelar Piala FA serta mencapai final European Cup. Oh. Pencapaian individualnya pun boleh dikatakan cemerlang Kak. Dia ini turut andil kala Inggris meraih trofi Piala Dunia 1966. Juga menjadi pemain terbaik versi PFA Player of the Year serta PFA Team of the Year di musim 1973-1974. Wah, Keren banget. prestasi ya. Nah, awalnya Hunter ini bukanlah fans Leeds Betul. karena dia ini merupakan supporter Newcastle United. Nah, akan tetapi semua berubah kalau Don Revie mengontraknya di usia 15 tahun. 15 tahun. Karirnya sempat mengalami ketidakpastian lantaran Revie ini masih menganggap fisiknya terlalu ringkih. Revie bahkan harus terus memberinya asupan gizi berupa telur mentah dan sherry. Sherry itu sejenis fermentasi anggur setiap pagi Fermentasi ya, untuk meningkatkan nutrisinya. Singkat cerita ia baru diberi kepercayaan ketika ia udah menginjak 20 tahun. Jadi butuh 5 tahun tuh si Butuh Hunter 5 itu. tahun ya. Dan itu kayaknya fermentasi Inggris tuh emang Inggris banget ya kayak. Iya. Soalnya kalau dia dikasih fermentasi singkong, fix itu orang Cipatat. Jadinya Coba bayam. kita ya. Kalau di sana kan anggur apa. Itu singkong. Aduh, Tapi katanya si peyem itu tuh ada alkoholnya gitu ya. benar, memabukkan katanya. Hati-hati buat anda yang suka mengkonsumsi peyem. Hunter kerap diduetkan dengan Jack Charlton. Jack Charlton ini tuh kakaknya Bobby Charlton, pemain MU ya. Yep. Jack tuh punya fisik yang bagus dengan olah bola yang baik, sementara Hunter tuh main agresif. Sayangnya Hunter ini nggak pernah punya peran sentral di timnas Inggris karena harus bersaing dengan Bobby Moore, legenda West Ham yang lebih elegan
dan juga lebih flamboyan. Betul, Bang. Namun namanya kan selalu dikenang sebagai salah satu legenda yang membawa nama Leeds yang kala itu dijuluki Dirty Leeds. Waduh. Sebagai salah satu kesebelasan besar di Britania gitu. Sedih ya. Betul. Nah, ini ada awal mulanya kenapa si Leeds ini pernah dijuluki si Dirty Leeds. Dirty Nah, Leeds, ya. kenapa? Karena mereka apakah mereka main kasar? Betul. Karena tadi si Norman Hunter aja julusannya kan tackle. Tackle, ya, tackle, ya. Apakah karena mereka licik, Licik, kayak kotor? siapa? Kayak penjahat. Saya nggak mau coba nama lagi, tiba-tiba saya kepikiran apa tapi nggak usah. Main kotor atau Betul. sekedar main keras aja. Keras aja. Nah, ada banyak versi sebenarnya mengenai kenapa tersematnya julukan Dirty Leeds ini kepada Leeds United yang sebenarnya warna mereka kan kostumnya sama Putih, kayak kan? warna kebesaran Real Madrid yang mana kan itu melambangkan suci. Suci. Tapi iya. mereka Kenapa dijulukinya judulnya dirty, kan aneh. Kenapa dirty? Kenapa enggak dearly? Atau dear? Jadi kesayangan gitu. Gitu. Nah, salah satu sumber menyebut di laga Boxing Day 1963 nih Kak, waktu Leeds ini melawan Sunderland. Jadi ada wartawannya Yorkshire Post, Eric Stranger. Wah, belum kenalan. Stranger. Dia menulis bahwa kedua tim tuh main sangat kotor. Waduh. Di antaranya, ada 2 pemain Sunderland yang melayangkan pukulan. Dan pemain Leeds yang beberapa kali sengaja menendang lawan. Di era itu, sepak bola itu benar-benar keras. Bahkan bisa dibilang jauh Kak dari sikap fair play yang kita kenal Waktu itu ya. sekarang ini. Iya. Nah, menyikapi itu dan tersebut, Don Revie dengan cepat membela anak asuhnya. Dan menjawab bahwa tidak ada satupun dari anak asuhnya yang di kartu merah wasit. Jadi dia kan- Pemain kotor mah Iya, pasti di kartu. ya. Revie pun menunjukkan bahwa timnya tidak sekotor apa yang dikatakan oleh publik. Nah, sumber lainnya adalah ketika Leeds melawan Everton pada 1964. Laga itu dikenang sebagai The Battle of Goodison karena kedua tim bermain syarat dengan kekerasan. Udah kayak perang tuh, The Battle of Goodison. Baru 4 menit, Sandy Brown, bek kirinya Everton, memukul pemain Leeds, Johnny Giles. Bukan tackle ya, tapi memukul. Karena si Brown ini nggak suka dia di tackle sama si Giles. Oke. Giles pun akhirnya melawan dengan meng-Giles si Sandy Brown. Giles langsung. Setelah itu situasi menjadi kacau. Wah. Penonton melakukan pitch invasion dan para pemain dari kedua tim tunggang langgang menyelamatkan diri. Setelah keadaan berhasil dikendalikan, wasit pun memulai kembali laga dan fans tuan rumah meneriakan chants Dirty Leeds, Dirty Leeds. Karena di kandang Everton ya Kandang waktu itu. Everton. Nah, setelah pertandingan tersebut, akhirnya Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA melakukan investigasi. Investigasi. 2 hari setelah laga, Stanley Brown dijatuhi larangan bermain dalam 2 pekan. Everton juga dijatuhkan denda 250 pound akibat ulah fansnya. Ulah fansnya. Menariknya di laga Battle of Goodison ini jumlah pelanggaran yang dilakukan Everton adalah 19 kali. Sementara Leeds hanya melakukan 12 kali. Jadi nggak sekasar Betul. Everton. Tapi yang dijuluki dirty-nya adalah si Leeds. Iya. Nah, Norman Hunter memberikan kesaksiannya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Don Revie kepada anak asuhnya waktu itu. Jadi, kenapa sih kok dia mainnya kasar gitu ya? Nah, Revie itu ngasih instruksi oleh pelatih untuk menjadi kuat. Oke. Jadi biar si pemain teh kuat lah, tapi jangan main kasar. Hunter pun melakukannya dengan nge-save motivasi. Bukan, kuat itu bukan dalam artian mental dong. Nah, Don Revie semasa itu sering menginstruksikan Kak, ketika pertama kali lawan menguasai bola, biarkan dia tahu Anda berada di sana. Jadi harus ada kontak. Di situ gitu. ada ya, betul pemain. Revie juga menegaskan kepada anak asuhnya bahwa sekeras apapun tackle kepada lawan saat laga baru dimulai, nggak akan berubah jadi kartu. Oh, karena Apalagi mungkin kartu wasitnya merah. akan kayak baru juga mulai. Iya betul. Bagus ya. Bagus. Watisnya. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Beating Talk, Norman Hunter menuliskan dengan jelas bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti lawan. Adapun insiden-insiden panas yang terjadi merupakan reaksi spontan dan tidak direncanakan. Norman Hunter yang menjadi bagian kala Inggris memenangkan gelar Piala Dunia 1966 menerangkan bahwa pelatihnya di timnas saat itu namanya Alf Ramsey juga berkata demikian. Alf Ramsey ini meminta untuk mengintimidasi lawan. Sama kayak Don Revie tadi ya. Dan benar saja reputasi Dirty Leeds malah menjadi label yang terus melekat. Bahkan setelah era Don Revie-nya berlalu 30 tahun kemudian. Seorang fans lead yaitu Julian Young berkata, di era itu mereka memiliki tackle yang keras. Bahkan label Dirty Leeds itu nggak mengganggu. Bahkan itu membuat saya diam-diam merasa bangga. Bengal ya. Nah, pada 2020 lalu nih di tengah wabah virus corona di publik Inggris khususnya Leeds ikut berduka. Soalnya mereka kehilangan salah satu legenda yang terkenal sebagai bagian dari era sukses Leeds di era 1970-an yakni Norman Hunter. Berarti meninggal karena Covid ya? Iya, pria 76 tahun ini akhirnya menghembuskan napas terakhirnya 17 April 2020 kemarin akibat terkena komplikasi virus corona. Harus kalah ya. Jadi dia sering menghajar lawan, tapi dia
tidak mati karena dihajar oleh lawan. Dia Karena soal oleh virus. Itu tadi ya pembahasannya soal salah satu legendanya Leeds United, yaitu Norman Hunter yang terkenal karena tackle-tackle kerasnya. Jadi mana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.